tujuan hidup itu sebenarnya dinamis. Aku kepengen atau aku ingin menjadi seorang yang bisa mengedukasi orang-orang, atau aku ingin menjadi seseorang yang memberi perubahan untuk negaraku. Itu salah satu tujuan hidup. Karena apa? Karena hal itu akan dijalani terus sampai kamu nanti mati. Untuk membangun mindset itu ya itu pendidikannya itu. Nah sekarang gini, manusia lahir nih bayi. Pendidikan yang pertama kali didapatkan di mana? Ibu. Orang tua. Betul. Ibunya kayak apa nih? Nah, ibunya betul. Udah mah katanya kecerdasan anak turun ke ibu. Ibunya kayak apa dulu nih? Oke, kalau ibunya memang aware ya dengan pendidikan. Kalau enggak, kan akan menciptakan generasi yang akan sama dan akan lebih parah lagi mungkin ya. Iya, betul. Gitu. Dan ternyata aku baca lebih lagi, ternyata pendidikan pertama anak itu bukan setelah dia lahir, tapi di janin dari kandungan. Iya, betul. Jadi gimana emosinya ibu saat mengandung, bagaimana respon ibu dengan masalah ya di kandungan, itu akan memberikan didikan ke bayinya dia itu gitu. Dulu pas dibom Hiroshima sama Nagasaki kan hancur tuh negara. Nah, pemerintah Jepang lebih mengutamakan setelah itu tuh pendidikan. Oh, pernah dengar juga. Iya kan, pendidikan. Jadi mereka membangun tenda-tenda itu untuk mereka suruh berangkat sekolah kayak gitu loh. Iya. Karena tuh dasarnya itu ya kan. Makanya Jepang tuh walaupun dihancurkan tapi mereka bisa bangkit secara cepat gitu loh. Bener-bener sama kayak Singapura itu. Iya kan. Ya kan kenapa dari tahun 65 sampai sekarang udah menjadi negara paling kuat kan se-Asia itu karena itu juga. Indonesia salah satu masalahnya kenapa mereka tidak maju adalah tentang logika mistika yang apa-apanya selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Betul sekali. Ilustrasi ya juga kan. Nah, ini kan jadi tantangan perubahan sikap, ya kan, yang harus kita respon gitu. Kita harus mengovercome itu kan, karena ke depan ini yang akan hidup ya Gen Z dan Alpha seterusnya. Nah makanya perlu juga nih dari kita Gen Z juga ikut mengedukasi dengan medium yang mereka suka gitu. Orang tua adalah salah satu faktor pembentuk mindset anak. Betul. Kalau orang tuanya memberi informasi apa ke anak, biasanya tuh anak langsung percaya sama orang tuanya. Yang dipercaya pertama kan pasti orang tua kan. Dan hal itu tuh biasanya berkelanjutan gitu. Halo, selamat datang. Halo sobat-sobat, kembali lagi di Ada Aza yang kembali lagi nggak pernah ada sebelumnya ya. Betul, berarti kembali. Berarti selamat datang. Selamat datang. Episode pertama podcast nggak jelas bernama Ada Aza. Ada Aza. Kenapa namanya Ada Aza? Karena dari Azah itu anaknya kepoan ya, dan kepo tapi dia keponya nggak penting gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi semua ditanyakan ya, dari yang nggak penting sampai yang nggak paling penting tuh tanya dia. Kok nggak ada yang pentingnya ya? Iya betul gitu. Tapi ya jangan salah, dari nggak penting itu tuh justru malah kadang tuh penting juga ya, hal-hal receh kayak gitu tuh tahu. Asupan jiwa-jiwa udah capek. Asupan jiwa-jiwa udah capek. Karena kita butuh penyegaran, butuh ini. Ini kenapa kita Day One Podcast ada Camik ini? Kenapa nih? Karena Camik ini unik sekali. Unik sekali katanya. Unik sekali dan sangat looks normal, betul. Gak ada apa-apa gitu. Tapi isinya tuh. Tapi kepalanya orang gila ya. Betul. Kepalanya orang gila. Orang gila kepalanya, oke. Karena Camik itu isi kepalanya tuh luar biasa, dan kalau kita bisa bedah, kita bisa lihat itu tuh ada berbagai macam, pokoknya kayak di dunia Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland itu terlalu berlebihan sih menurut. Lebih ke Alice in Borderland. Alice in Borderland. Ya. Nah, Camik ini kan yang nampak mungkin anaknya kalem, emang kalem sih, lempit-lempit ya. Ya, tapi punya pemikiran yang agak lain ya, Camik ini ya. Agak lain. Ya, dan dia seorang Gemini. Gemini. Zodiaknya di bawah-bawah. Tapi aku melihat Gemini dia bukan yang Gemini yang red flag, bukan berarti Gemini itu red flag ya teman-teman. Cuman katanya itu kan red flag, tapi dia nggak sih, dia good. Yoi bro, tapi banyak green orang flag. yang bilang aku red flag loh. Oh
berarti belum kelihatan. Pak itu salah satu dosen Amikom namanya Pak Pundra. Oh iya. Gitu. Halo Pak Pundra. Halo Pak Pundra ya. Dia bilang gini, oh kamu kelihatan bad boy gitu. Hah? Mungkin terasa tersaingi beliau. Mungkin Pak Pundra nadar Gemini. Pak, tolong klarifikasi Bapak Gemini bukan? Ya. Undang ya nanti Apps 2 ya. Aduh. Cowok-cowok Gemini Amikom. Asik banget itu pasti. Aku punya nadar teman Gemini juga. Siapa ada? Ada. Aneh gak orangnya? Aneh. Aneh parah banget. Cukup aneh. Gak aneh. Unik. Gemini itu spesial ya kadang-kadang ya. Ya karena Gemini itu paling sering banget di-mention di Kenapa ya? Kenapa ya? Emang kenapa? Kamu sebagai seorang Gemini itu gimana? Kamu merasa gimana nih, Cam? Coba. Sebetulnya kalau merasa spesial sih jujur dari secara pribadi tuh nggak sama sekali merasa spesial, tapi mungkin banyak orang-orang luar biasa yang lahir di bulan Juni, terutama banyak loh, salah satunya Presiden Indonesia nomor 1 loh, Insinyur Soekarno 6 Juni. Oh iya. Oh beliau Gemini. Gemini. Serius. Pantesan ya. Gemini dia Nggak tahu ya gimana. Terus banyak artis juga sengertiku yang Gemini. Oke. Aku nggak paham siapa aja, kalau nggak salah Reza Radian juga Gemini deh. Oke. Kalau nggak paham, tapi nggak paham sih, klarifikasi nanti ya kalau salah. Betul. Tapi kenapa Gemini itu dibilangnya problematik? Itu kenapa? Banyak banget yang ngomong kayak gitu soalnya. So no, aku nggak tahu secara spesifik kayak apa sih kenapa Gemini itu dijadiin kayak orang-orang yang problematik tuh pasti datang dari Gemini. Padahal kalau dilihat dari secara nalar zodiak itu kan sebenarnya having fun aja gitu lah. Iya betul. Ya, ini kita have fun aja ya, bukan sebagai. Please jangan menganggap ini terlalu serius. Ini kita having fun. Menyampah aja. Tapi mungkin orang-orang bisa jadi tuh kemakan stigma, atau mungkin karena ya emang mereka ketemu sama orang-orang yang lainnya bulan Juni emang nyebelin gitu aja dasarnya. Emang kayak gitu. Gitu ya. Harry Potter Juli loh. Juli tanggal Cancer. 31. Cancer ya? Cancer. Oh Cancer. Cancer. Karena dari J.K. Rowling. Oh iya. Betul. Saya baru podcast ya hari ini. Iya. Makanya ini salah. Segini dong. Nah gitu deh. Oh gini. Masih baru jadi masih. Gimana nih? Ini ya itu diputar. Iya. Oke. Lebih enak loh kan. Iya. Biar ada lebih renyah. This is my apa sih namanya podcast perdana pertama. Sebenarnya podcast nggak direncanakan ya. Iya. Iseng-iseng aja. Iya, karena kebetulan kita lagi pada burn out karena lagi pada banyak kerja segala macam. Terus nyeletuk lah. Yang banget podcast yuk. Podcast iya. Oke, sebelum kita lanjut ke burnout kita ya, kita belum rampung nih ngomongin Gemini ya. Iya, betul. Tadi oke, Bro jadi masih penasaran masih dengan penasaran Gemini. ya. Jadi kan stigma di masyarakat ya teman-teman, Gemini itu kan seorang Gemini itu kan unik ya. Iya. Dari tingkah laku, Betul. respon terhadap sikap-sikap orang dan gimana mereka beraktivitas dan berkegiatan gitu ya. Nah, sebagai seorang Gemini nih, Samiki. Iya. Kira-kira dari narasi-narasi yang tadi itu ada nggak yang dikonfirmasi atau yang disanggah? Oh nggak gitu tuh gitu. Atau sebetulnya begini gitu. Ada nggak? Sebetulnya kalau misal disanggah sama orang lain itu belum ada ya yang menyanggah Gemini itu kayak oh Gemini itu green flag atau apa tuh sebenarnya nggak ada. Kalau menyanggah secara pribadi sering. Apa nih? Apa yang paling sering disanggah? Banyak misal contohnya aja deh, Gemini itu red flag terkenal dia buaya kan, suka main cewek gitu. Betul. Faktanya tidak seperti itu gitu. Mungkin orang-orang tahu ngelihat Gemini suka main cowok, mungkin ya Gemini tertentu aja, padahal nggak semua Gemini kayak gitu. Contohnya saya hanya punya satu aja. Memiliki satu apa the one and only one. Yes, the one and only one. Amin, gitu. semoga seperti ya. Itu. Dan sebenarnya itu tuh masalah kenapa Gemini bisa jadi jelek tuh sebenarnya karena sosial media sih, terutama di platform T lah itu. Platform T, iya seperti itu. Platform TT ya? Iya TT, betul sekali. Itu banyak banget kayak misal terutama quotes itu, quotes yang tulisan-tulisan kayak gitu itu. Sebenarnya informasinya tuh sebenarnya nggak terlalu akurat, tapi orang-orang tuh menganggapnya hal itu tuh hal-hal yang serius gitu loh, kayak mereka menerima secara mentah-mentah informasi tersebut gitu loh. Iya betul. Iya betul. Padahal hal-hal kayak gitu kan kita nggak seharusnya kita harus dilihat secara lebih dalam lagi gitu gimana begitu. Betul nih. Bahkan ya
Sekarang aja ya ngomong-ngomong aplikasi T itu. Sekarang orang-orang apa sih Tinder ya? No. Bukan. Swipe. Tele bukan. Bukan lagi. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Udah. Iya, bahkan karena pengaruh aplikasi ini terlalu besar, orang-orang sekarang mengikuti standar itu ya kan? Iya, betul sampai sekali. orang kesel banget. Apa sih apa standar aplikasi ini kayak gitu-gitu. Berarti sumpah aplikasi itu tuh sangat-sangat, apalagi sekarang banyak banget anak remaja ya yang main aplikasi itu, terus juga ya itu benar kata Camiki, terlalu mentah-mentah. Iya, betul. Jadinya sangat ini banget. Nah, untuk menanggapi itu nih Cam, kan banyak nih kita informasi dari berbagai platform ya, dari TT ya kan, TikTok ya. Langsung disebutin. Kok agak Iya, tadi udah mulai. Gitu. Udah mulai gitu ya. Enggak, cukup T aja. Lengkap ya, kan? TikTok aja. Betul. Ya TikTok kayak TikTok, let's say Instagram lah ya. X. Friendster. Tua banget enggak. Pet sekalian. Enggak. Itu kan banyak ya, kita banyak kepapar ya, kayak tren, kemudian tolok ukur ya kan. Jadi sebagai warna kulit lah, anything gitu ya. Nah, untuk menyikapi itu kan kayaknya aku nangkep Camiki itu lagi bikin konten tentang monolog nih. Waduh, monolog. Itu Denger berangkat dari keresahannya Camiki nih. Katanya dia resah tuh karena generasi muda ini banyak yang memakan informasi mentah atau bahkan yang misleading information. Betul sekali. Gitu ya. Nah, kita akan lebih ngulik nih. Kenapa nih seorang Camiki mulai care dan merebrand Instagramnya kembali ya? Betul ya. Menjadi konten-konten yang bermanfaat nih. Why? Sebenarnya tuh gak ada alasan secara yang luar biasa tuh sebenarnya gak ada sih. Cuma kalau misal kita kemarin kita sempat ngobrol terkait hal ini juga kan. Nah, sebenarnya ada alasan lagi di balik hal itu. Alasannya cuma satu, yang lebih dalam lagi. Tapi alasan kerennya saya punya alasan keren ya. Gemini bro. Always have to cite. Alasan kerennya. Tapi betul. Emang kan kalau kata orang-orang emang hidup tuh harus realistis ya. Kalau secara realistis emang kita aku aja ya. Aku biasanya bukan biasanya, secara realita aku emang karena duit aja sih kalau secara realita. Tapi kalau misal secara serius sebetulnya saat itu tuh ada yang namanya bukan krisis diri. Jadi saat itu aku itu sangat sulit menentukan jati diri gitu saat itu. Dan itu selalu bentrok di otakku gitu, dan bikin lama-lama stres juga gitu, depresi gitu. Terus sometimes aku ikut sesuatu komunitas komunitas itu tentang self improvement, di mana komunitas itu membahas tentang pengembangan diri gitu, gimana caranya menentukan tujuan hidup, gimana caranya kamu menjadi lebih baik gitu dan lain-lain. Akhirnya karena aku nggak mau stuck di situ-situ aja gitu, akhirnya aku mulai memperbaiki diri gitu, menontonin kayak semua tontonanku di Reels, TikTok, Instagram dan lain-lain segala platform sosial media itu aku ubah semua jadi konten-konten yang mengedukasi semua sebetulnya. Nah, setelah itu dari situ mulai di usia mungkin 18 tahun sampai sekarang sampai 20 tahun. Sekarang 20 tahun? 20 tahun sih sekarang sih. Maksudnya 20 tahun awal kemarin lah, Juni saat aku ulang tahun, pokoknya itu tuh kayak aku tuh mulai berkembang gitu. Kayak misal aku udah mulai ternyata mencari tujuan hidup itu gak perlu yang dipikir banget. Dulu di umur 18 tahun aku tuh mencari tujuan hidup itu pusing banget, ini tujuan hidupku apa gitu. Karena saat itu dijelasin gini, untuk mencari tujuan hidup atau tujuan hidup itu bukan sekedar cita-cita. Kayak misal kamu pengen jadi dokter, kamu pengen jadi polisi atau pengen jadi apapun itu sebenarnya bukan tujuan hidup. Itu hanya tujuan kecil aja, salah satu tujuan kecil mengenai pekerjaan sebenarnya hal itu. Tujuan hidup itu lebih dari itu sebetulnya. Apa itu, Cam? Tujuan hidup itu salah satunya mungkin gini. Ini tujuan hidupku aja ya. Tujuan hidup itu bisa jadi kayak aku
kepengen atau aku ingin menjadi seorang yang bisa mengedukasi orang-orang, atau aku ingin menjadi seseorang yang memberi perubahan untuk negaraku. Itu salah satu tujuan hidup. Karena apa? Karena hal itu akan dijalani terus sampai kamu nanti mati gitu, sampai kamu meninggal nanti gitu. Itu baru namanya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu sebenarnya dinamis, maksudnya berubah-ubah. Jadi untuk menentukan, untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, kamu harus punya tujuan-tujuan hidup kecil. Dengan caranya tuh biasanya dengan mengapresiasi hal-hal kecil yang biasa kamu lakukan sehari-hari. Misal apa nih? Misal kayak Mas Alvin nih. Mas Alvin nggak pernah yang namanya mungkin bantuin orang tua. Misal aja gitu. Tapi Mas Alvin memberanikan diri gitu, melawan rasa, misal Mas Alvin takut gitu untuk bantu orang tua atau malu. Biasanya kan anak-anak sekarang kan malu gitu buat bantuin orang tuanya gitu. Nah, Mas Alvin mulai tuh mendobrak diri Mas Alvin buat bantuin orang tuanya. Nah, setelah Mas Alvin melakukan itu tuh salah satu pencapaian besar juga menurutku. Karena dengan pencapaian itu lama-lama tuh bisa membentuk suatu tujuan hidup gitu. Seiring berjalannya waktu gitu. Dan itu aku alami memang butuh proses lama banget dan butuh mengalami stres berkali-kali gitu dalam menemukan tujuan itu ya. Dan setelah tujuan hidup itu ketemu, aku pikir, karena aku tuh pas SMP dulu pengen banget yang namanya, zaman SMP sih pengen banget namanya jadi YouTuber. Iya, betul. Zaman SMP itu. Betul lah, asli SMP itu aku pengen banget jadi YouTuber, tapi emang betulan kayak YouTuber. SMP itu aku mendalami kayak misal video editing, gimana cara bikin naskah, gimana cara pegang kamera dan lain-lain. SMP ya? Wow. Akhirnya saat itu aku mulai bikin konten SMP, tapi kontennya tuh nggak berkembang-kembang gitu loh. Ini gimana gitu. Akhirnya sempat berhenti sampai akhirnya umur 20 tahun nih sekarang nih. Sampai berhenti di umur sekarang. Dan setelah karena hal itu tuh akhirnya aku mulai mencari tujuan hidup kan. Mulai dari tujuan hidup baru ketemulah di umur 20 tahun ini tujuan hidupku pengen mengedukasi orang-orang terutama orang-orang yang kena korban sosial media atau enggak orang-orang yang sedikit-sedikit tuh beralasan dengan kesehatan mental. Terus ya intinya orang-orang yang sulit berkembang. Lah pokoknya untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik mungkin gitulah bahasanya. Dan saat itulah aku mulai bikin konten di Instagram gitu, karena selain menyalurkan hobiku itu juga sejalan dengan tujuan hidupku gitu. Seperti itu. Lebih enak ya. Ketika ngelakuin hal sejalan dengan tujuan hidup dan hobi juga. Betul. Akan lebih enjoy dan lebih gak terasa berat. Iya, berarti gitu. Titik baliknya Camik ini itu ketika apa nih? Pas kan kita pernah lihat ya, kayak di Instagramnya tuh langsung kayak ada postingan-postingan tipografi. Betul. Tipografi. Kalau nggak salah itu ya. Nah, itu kan adakah titik balik yang membuat akhirnya, nih aku harus gini nih gitu. Harus bikin video atau apa kayak gitu? Iya, bikin video. Sebenarnya apakah kayak habis melihat kasus apa gitu, atau habis mengalami hal apa dan kemudian nih aku akan tekad bikin konten yang mengedukasi gitu. Sebenarnya tuh karena keresahan orang-orang yang sulit di mana ya Ki, kayak misal sulit membaca buku gitu loh, kan banyak banget juga tuh sebenarnya. Terus juga kayak resah, soalnya banyak juga teman-teman kelas, banyak kayak misal dia punya tujuan, kayak misal aku pengen jadi ini loh, aku pengen gini loh, tapi mereka tuh setelah ngomong tujuan hidup itu, tapi aku gini kok, itu kadang tuh aku sebel gitu loh, kayak sebel ya. Sebenarnya kalau kamu punya tujuan hidup, ya coba langkahin dulu aja gitu loh. Melangkah dulu, gak usah beralasan apa gitu. Tapi ya. Gak usah meratapi gitu. Dulu, okay. Coba dulu aja. Kebanyakan teman kelasku tuh kayak gitu. Akhirnya aku bikin konten, sebenarnya konten pertama itu yang bukan konten kesekian yang membahas tentang SDM saat itu berarti konten pertama deh. Konten pertama yang meliterasi lah. Itu kan membahas tentang SDM rendah. Itu sebenarnya buat ngedobrak teman-teman kelas sebenarnya, teman-teman terutama di Amiko di kampus ini gitu. Di kampus ini gitu. Teman-teman kelas Camiki dengerin ya. Sebenarnya itu sih. Tonton reelsnya Camiki ya, tolong ya. Itu pesan untuk kalian semua teman-teman Camiki. Aku dilabrak teman kelas. Tolong tahu diri. Tapi serius, aku tuh
dan juga aku juga sering sih kayak teman-temanku, aku sebut teman namanya aja deh, ada beberapa teman namanya Fatimah dan lain-lain gitu. Aku tuh sempet kayak misal nyebut merek ya nggak apa-apa lah ya, ntar dikat ya nggak apa-apa lah atau gimana. Intinya teman-temanku sempat aku kayak banyak yang nyari nanya solusi malah ke aku kayak gitu. Misal gini tuh gimana gini. Dan aku juga jelasin gitu. Aku sempat jelasinnya tuh dengan cara kayak misal aku kan bukan sering sih, beberapa kali baca buku gitu kan. Nah, aku tuh ngasih tahu atau memberi arahan ke teman-temanku tuh sesuai dengan apa yang aku baca dan apa dengan kondisi yang ada saat ini yang biar relate gitu. Nah, aku sering kayak gitu ya. Akhirnya daripada aku harus jelasin satu persatu atau misal buat kelompok kecil dalam kelas ke beberapa orang yang berbeda, aku mending bikin konten sekalian aja gitu loh. Terus konten itu juga sebenarnya buat dobrak terutama anak-anak seumuranku gitu, karena ya bisa dibilang tuh banyak banget alasannya gitu loh untuk memulai sesuatu. Contohnya kemarin aku juga bikin konten yang kesehatan mental kan. Nah itu kan sebenarnya karena banyak orang tuh yang kayak misal aku ngedit video nih, misal seseorang ngedit video nih, tapi mereka tuh kayak nggak mau mulai untuk melakukan itu dengan alasan aduh mentalku stres nih gitu loh. Ya aku ya getet gitu loh, geram gitu loh. Nah, apa sih gitu, cuma ngedit doang gitu kok beralasan aduh mentalku nggak sehat kok, aku istirahat dulu gitu loh. Kan aneh gitu loh. Makanya aku bikin membuka Premiere depresi. Iya, depresi. Membuka Premiere depresi. Yang paling sebel tuh kacau. Yang paling sebel tuh ketika ada orang baru dikritik nih, kritik itu menurutku sifatnya membangun ya, kritik yang sifatnya membangun. Tapi malah mereka tuh menganggap hal itu tuh sesuatu yang toksik gitu loh. Kayak misal baru dikritik gini, aduh lingkungan kerjaku udah toksik banget nih, aku nggak mau deh kerja di sini lagi gitu, atau aku nggak mau deh deket-deket sama dia. Padahal itu kritiknya membangun gitu. Iya betul. Dan akhirnya ya udah deh aku coba bikin video yang terkait seperti itu, literasi. Iya. Berarti memang banyak banget yang salah respon ya. Maksudnya dalam artian tuh kalau kita dapat input yang negatif, kita ada yang salah tuh kalau misal merasa gini kayaknya aku nggak tepat ya di sini gitu, langsung ke situ loh. Padahal bisa ditanggapi dengan hal yang positif ya, untuk membangun diri gitu kan. Betul. Aku juga pernah dengar katanya sebenarnya bagus ya generasi-generasi sekarang itu melek mengenai mental health kayak gitu-gitu. Cuman karena terlalu meleknya itu malah kadang disalahgunakan dan salah artikan gitu loh, malah jadi buat alasan kayak gitu. Sebenarnya bagus udah mulai melek, udah mulai aware sama mental health kayak gitu ya. Cuman ya itu ada oknum-oknum yang dikit-dikit aduh aku mental health, dikit-dikit kayak gitu. Betul banget itu. Iya. Sebagai pelarian malah sekarang. Jadi kamu geram di situnya ya. Geram di situnya ya. Sebenarnya bukan hanya itu aja, ada banyak, cuma aku bingung mau nyebutinnya gimana. Cuma ya salah satunya ada itu kesehatan mental, terus literasi membaca terutama sih, karena membaca ya. Indonesia krisis membaca. Betul, krisis literasi sangat luar biasa, betul. Dan menurutku orang-orang kan sekarang mungkin ada alasan gini nih. Orang aku baca kok gitu. Aku baca tapi bacanya di sosmed. Terus mereka beralasan, tapi yang penting kan aku udah baca. Nah, itu tuh menurutku sosmed itu adalah semuanya masih dalam kondisi informasinya tuh baru satu perspektif orang gitu loh. Ya sang kreator itu sendiri gitu. Kalau buku kan emang yang nulis satu orang. Mungkin ada timnya editor gitu ya, lupa. Tapi itu kan referensinya bukan dari satu buku doang gitu. Dan banyak betul riset gitu. Dan menurutku informasi paling akurat sekarang tuh di buku, buku biar ya kalau misal terlalu memakan informasi dari sosmed juga kan kebanyakan emang sekarang tuh hoax gitu loh. Dan orang-orang malah kalau misal ingin berargumentasi tentang sesuatu, ntar untuk memperkuat argumennya tuh dengan menunjukkan malah video TikTok yang belum tentu informasinya itu tepat gitu. Karena dari perspektif si kreatornya itu yang mana kadang juga kreatornya cuman lihat dari satu video atau cuman dari satu ini, bukan yang beda ya sama yang reels emang dari platform yang kayak Kumparan, Detik itu kan. Kalau itu kan emang dia riset kan, dan itu ada source-nya juga kan, ada dia dari mana aja. Tapi kalau misalkan kreator independen yang biasa itu kan kadang nggak semuanya dia riset
ada referensi kayak gitu-gitu. Jadi cuma satu perspektif dan ya itu nggak bisa yang ditelan mentah-mentah itu, harus cari lagi. Mungkin ini karena mereka tuh tujuannya udah bikin konten ya gitu. Jadi targetnya udah beda gitu. I mean goalsnya gitu. Target di mereka ya untuk bikin konten, banyakin views dan banyakin konten kan. Nah mungkin kayak keabsahan informasi, betul. Kemudian sumbernya mungkin di nomor 2-3 kan gitu. Sehingga semua informasi yang mentah itu gampang terkonsumsi sama user-user yang masih anak-anak ya. Jadi kayak akhirnya mengeneralisir wah mental health nih gitu langsung aku ini nih gini gitu. Jadi kan self diagnosis kan gak bagus. Gak boleh juga. Gak bagus juga, gak baik gitu dan kan. Aku juga baca ternyata Gen Z itu lebih nyaman baca itu di ini apa namanya akun-akun kayak vokatif gitu loh. Jadi foto cuman ada caption yang gede putih dan carousel ya. Iya carousel. Gitu. Nah lebih nyaman kayak gitu dibanding baca kayak artikel buku apalagi tuh mereka nggak tertarik gitu. Aku sebagai Gen Z betul. Iya lebih seneng kayak gitu. Nah, iya. Nah lebih eye-catching. Betul lebih eye-catching karena ada ilustrasi ya juga kan. Nah ini kan jadi tantangan perubahan sikap, ya kan, yang harus kita respon gitu. Kita harus mengovercome itu kan, karena ke depan ini yang akan hidup ya Gen Z dan Alpha seterusnya. Dunia ada di tangan Gen Z. Nah makanya perlu juga nih dari kita Gen Z juga ikut mengedukasi dengan medium yang mereka suka gitu. Ya which is mungkin kayak Camiki udah mulai bikin konten mengedukasi ya gitu. Tapi dengan medium video. Betul sekali. Gitu. Dan durasinya pun bentar karena tahu. Jadi sih males. Males belakang sampai akhir. Sempat aku untuk 2 menit aja tuh males. Lihat engagement kan salah satu video yang SDM rendah kemarin itu. Videonya 3 menit kan. Aku lihat ternyata rata-rata penontonnya tuh menonton di 24 detik pertama doang. 24 detik pertama. Bahkan gak mencapai 30 detik. Betul banget. Gak nyampe setengah menit. Betul. Berarti mereka cuma nonton hook aku doang gitu. Hooknya doang ditonton habis itu skip gitu. Loh. Ya, berarti kok mati? Woi, kok mati? Headphone makanya emang gak cek. Iya kesegol. Ini dia behind the scenes. Ulang. Maklum. Ini podcast pertama kita. Iya betul. Mohon maaf ya. Jadi pelakunya siapa nih yang nendang kabel headphone? Yang paling dekat Camiki. Paling kakiku ya, aku gak ngerti soalnya itu. Ini kakiku. Ini salah yang masang. Kenapa di bawah sini? Betul, kenapa di bawah situ? Salah yang pasang. Oke, lanjut tadi. Jadi sampai mana tadi? Jadi Gen Z kan tadi sampai yang ternyata Gen Z cuma nonton sampai 24 detik doang kontennya Camiki ya. Lihat hooknya Camiki doang. Nah mungkin ada yang apa nih Cam kira-kira, apakah kurang menarik hooknya atau apanya nih Cam? Mungkin dari segi konsep sih, mungkin ya dari segi konsep, karena orang tuh kalau dilihat-lihat audiens pengennya tuh menonton video yang sangat banyak efeknya gitu di dalam video, terutama video pendek gitu, atau enggak video yang to the point. Sedangkan kemarin videoku tuh kalau aku analisis sendiri itu banyak banget kata-kata mungkin yang agak bertele-tele gitu kali ya mungkin, tapi nggak paham juga menurutku itu juga informasi yang penting semua aku sampein gitu loh. Mungkin kurang ringkes aja sih, mungkin orang-orang menonton video tuh di bawah 60 menit, 1 menit, di bawah 1 menit. 1 menit. Iya. Dan aku eksperimen juga video yang lebih pendek di platform T itu yang kemarin membahas tentang nggak pede ngomong sama teman. Jadi bahas itulah pokoknya tentang cara berkomunikasi. Videonya itu tuh durasinya kurang dari 1 menit. Dan itu malah di platform T viewsnya 1000 lebih. 2000 viewsnya 2000. Wow. Dan emang audiens sekarang itu lebih tertarik menonton video yang pendek karena apa? TikTok sama Reels atau Reels Instagram, mereka tuh sebagai sarana pelarian mereka ketika mereka capek. Iya betul. Jadi mereka kan, menarik. Iya kan. Kayak misal ada orang misal baru pulang kerja, pasti kan ralinya nontonnya TikTok. TikTok yang pendek-pendek aja yang hibur-hibur. Gak mungkin mereka nonton TikTok atau Reels setelah pulang kerja, setelah capek gitu. Untuk nonton edukasi juga kan berat juga gitu. Nah menurutku emang agak kurang efisien juga kalau misal tujuanku mengedukasi,
lewat Reel sama TikTok sebenarnya. Lebih efisien lagi lewat platform YouTube. Gitu. Oke, karena orang memang niat mau nyari sesuatu ya. Iya, betul. Bukan yang lewat-lewat terus. Iya. Oke, mungkin bisa dimasukin ke si T ini dan si I ini dalam bentuk apaan sih, tinggal TikTok ya. Iya, TikTok IG lah. Sama IG. Kita di endorse ya. Iya. Ini masih kosong loh, boleh kok. Iya, gitu ya. Nah, kan bisa mungkin pakai metode yang udah-udah ya, kayak nge-clip gitu kan, bikin klip di Reels dan di TikTok, kemudian fullnya dari YouTube gitu, paling gitu ya. Iya. Mungkin nggak? Mungkin sih. Cuman aku pernah ya nonton ya. Sorry menginterupsi, aku pernah nonton ada mas-mas, dia emang to the point banget sih. Dia mas-mas gak ada sound, bahkan gak ada sound, gak ada visual effect, gak ada, pokoknya bener-bener dia ngomong monolog dan itu nadanya cepet, temponya cepet, dan emang langsung to the point, dan itu viewsnya selalu banyak. Jadi dia emang tekniknya tuh nggak pakai sound, nggak pakai editan, opening, nggak pakai apa, langsung gitu ngomong. Iya, dan itu justru malah lebih banyak ditonton. Padahal kalau misalkan dari segi eye-catching, nggak eye-catching karena dia pakai baju polos, background polos, nggak ada editan apa-apa, nggak ada efek apa-apa, nggak ada sound, bahkan nggak ada back sound kayak gitu. Cuman orang justru suka juga yang kayak gitu, karena mungkin berarti kuat ya value-nya dia ya. Iya, apa yang dia bawa gitu. Iya betul, karena dia juga sempat ngasih tips dan triknya sih kayak gitu. Enggak, kalau di TikTok tuh kita selalu lihat denger ya narasi yang hampir overlap gitu loh, kayak bertabrakan. Jadi nggak ada gap di situ kan. Iya. Kalau orang lagi ngasih tahu tentang restoran, kafe atau tutorial tuh, terus kayak beruntun ya, gitu. Nah itu mungkin itu sebuah metode juga, strategi, supaya dengan waktu yang sangat singkat dan banyak informasi yang dibagikan gitu, sampaikan gitu mungkin ya. Mungkin bahkan kayak sesimpel memasak aja. Dulu kan kita YouTube kan, ya ibu-ibu jadi ini segini. Sekarang kan enggak kan? Iya. Males langsung banget. Langsung aja nih step-stepnya, terus tuh seret di videonya bahan-bahannya ini. Terus nonton. Kan kalau dulu kayak ibu-ibu jadi masukin ini dulu, ini dimasuki gitu. Sekarang males. Maunya ya udah yang satu aja yang iya sih. Iya. Bener. Aku aja kalau misalnya nonton tutorial tuh orang luar ya, kan ada panjang-panjang tuh. Ada opening kan ya, kayak ngomong di apa, bodo amat, skip gitu, langsung ke poinnya aja kan gitu. Itu kan apa sikapnya kita hari ini kan gitu. Sebenarnya banyak buat pelarian dari rasa lelahnya akan kehidupan sehari-hari sebenarnya TikTok sama Reels. Betul. Tapi karena faktor kita terlalu banyak tahu juga gak sih? Kita terlalu banyak terpapar informasi juga gak sih? Jadinya malas kalau dapat info-info yang berat-berat kayak gitu. Betul. Jadinya pengennya simpel-simpel, ringkas-ringkas aja gitu. Iya. Tergantung kita sebetulnya ya, pengennya nyari apa gitu ya. Iya betul. Dan sekarang emang menurutku malah platform YouTube itu banyak konten yang lebih mengedukasi malah sekarang di YouTube. YouTube ya? Iya YouTube. YouTube full atau yang kayak short gitu? YouTube full, yang full dong. Full. Okay. Lebih, ini nggak tahu ya, mungkin di FYP apa, kalau di YouTube namanya FYP kah? Apa ya? Beranda mungkin. Beranda. Di beranda YouTube sama beranda YouTubeku sama teman-teman mungkin berbeda ya. Cuma akhir-akhir ini di beranda YouTubeku memang lebih banyak konten yang mengedukasi daripada konten yang cuma sebatas kayak hoax yang biasa tersebar di TikTok gitu loh. Dan emang menurutku sekarang YouTube menjadi platform yang cukup berpeluang untuk mengedukasi seseorang dan cuan. Duit. Cuan. Oh iya cuan. Bro lupa. Betul. Dan cuan. Duit. Lagi-lagi duit. Bro lupa dengan cuannya itu. Tapi emang sih betul. Kita semua butuh duit. Iya betul. Itu realistis banget kita kok. Semua ngomongin duit jadi inget berita pajak. Gimana gak butuh duit, pajak aja naik, semoga pajakin. Betul. Dan duit bisa membeli segalanya. Iya betul. Yang bilang duit gak bisa membayar kebahagiaan. Sini duitnya, kasih ke gue. Balikin sini. Kok balikin? Sini kasih duitnya. Gak tahu sih. Pajak naikin ya. Jadi berapa persen? 12%. Ya Allah kasihan banget. Aku mau bayar kris aja, masa katanya pakai pajak juga. Aku bayar kris 10.000, misalkan jajan 10.000. Really? Dipajakin. Gimana dong? Aku bisa jajan. Iya, aku barusan lihat. Kris
Wajib 15% kena pajak. Pantesan. Aku biasanya saldo 50.000 tuh bisa buat beli jajan loh. Sekarang nggak bisa. Emang gitu? Nggak tahu, kayaknya gara-gara itu deh, kayaknya ada faktor dari. Tapi enggak, katanya mulai 1 Januari. 1 Januari. Enggak. Tahun depan mulainya. Ya kan new era ya kan. Sepatu. Iya benar. Kok aku kaget ya? Kok aku kaget? Iya. Tapi kayak gimana tuh? Kayak kalau aku sih terlalu dini gak sih? Iya. Itu kan kalau pajak gede itu kan untuk negara-negara yang udah maju. Sampai 22%. Sedangkan kita dolar 16.500. Makin lemah kan Pak. Iya. Ya mungkin itu usahanya pemerintah. Kan, untuk memakmurkan. Iya betul. Kita doakan saja yang baik-baik. Betul. Memakmurkan mereka sendiri. Iya. Mungkin lagi menuju ke sana ya kan. Iya. Karena sebagai negara maju ya harus berperilaku seperti negara maju. Seperti apa? Bayar pajak. Bayar pajak. Tapi emang sih kalau isu bayar pajak tuh emang sebenarnya banyak yang gak bayar pajak. Iya, termasuk siapa sih? Tapi betulan sih banyak sih. Banyak ya. Banyak, tapi nggak mungkin bukan pemerintah sih, kitanya aja yang terlalu buta terkait hal-hal itu aja sih. Cuma nggak tahu, mungkin banyak ya. Yang aku lihat sih banyak ya. Ya gitu. Iya, harusnya sih memang dari masyarakatnya dulu. Maksudnya banyak yang dientaskan dari kemiskinan, kemudian di under fee-nya kan betul. Gitu. Terus under salary, sorry. Nah, dengan masih banyaknya masyarakat yang masih penghasilan hanya cukup dan bahkan kurang, untuk kena pajak ya mungkin lebih berat gitu. Betul. Tapi aku belum baca full nih sepenuhnya ya untuk regulasi pajak 12% betul. Itu apakah siapa cuman aja yang berpenghasilan sekian sampai sekian, kita belum tahu. Aku belum tahu gitu. Tapi aku kasihan sama kelas menengah jujur. Iya. Karena kelas bawah kan ya udah dia maksudnya kayak masih dapat sumbangan gitu gitu kan. Kelas atas ya udah hura poya-poya banget gitu kan. Lah kelas menengah nih udah maju pas-pasan. Kelas atas tuh enggak foya-foya. Enggak ya? Bingung cara ngumpet duit. Betul sih. Bingung berinvestasi. Cara ngumpetinnya kemana? Cara ngumpetinnya gimana ya? Biar kan orang pajak ya. Iya. Ngumpetin di mana lagi nih? Ngumpetin di mana nih? Platform masih ada yang kosong gak ya platform? Tapi ngomong-ngomong soal tadi kemiskinan, ekonomi rendah, itu tuh juga salah satu menjadi faktor di mana Indonesia ini gangguan darurat literasi gitu. Karena betul. Apa ya, ekonomi ini memang salah satu faktor yang penting untuk mendukung literasi. Gaji guru aja sekarang. Aduh, sedih banget deh. Sedih banget kan? Betul. Dan juga kenapa kemiskinan ini menjadi faktor literasi? Ya karena bukannya anak-anak sekarang atau anak-anak kecil terutama berpikir tentang mata pelajaran yang mereka besok dipelajari di sekolah itu bagaimana, tapi malah memikirkan besok mau makan apa gitu anak-anak kecil sekarang. Iya. Itu yang sebenarnya harusnya lebih diperhatikan lagi oleh ya pemerintah mungkin, atau mungkin dari kita sendiri yang bisa membantu orang-orang tersebut gitu. Wait bentar, kok bisa-bisanya anak kecil mikir mau makan apa? Oh banyak beneran. Why? Banyak loh. Atas dasar apa dia mikirin? Iya. Jadi aku bukannya itu masalah kita aja ya yang besok makan apa ya gitu. Beberapa juga sempat lihat di VT salah satu murid yang menerima bantuan makanan gratis itu, mereka justru mereka justru bukan memakan bantuan makanan gratis itu, malah mereka menyisakan untuk misal neneknya yang di rumah atau ibunya di rumah. Maksudnya ke situ. Oh itu ada ya? Ada. Dan juga lingkungan di desa juga aku sempat beberapa kali lihat anak SD yang emang udah sepeduli itu dengan besok mau makan apa dan lain-lain, karena udah mikir karena memang faktor ekonomi aja, orang tuanya memang mungkin tidak mampu untuk lebih ke gini gak sih, besok makannya gimana? Iya lebih kayak gitu, besok bisa makan apa enggak? Iya, gitu. aduh sedih banget. Itu di daerah-daerah gitu ya? Ya di daerah, mungkin di daerah pedesaan. Di tempatku ya beberapa ada gitu. Mungkin di perkotaan mungkin banyak, cuma tidak terekspos aja gitu. Mungkin di desa-desa yang di dalam gang dan lain-lain. Gitu. Oh masih ada ya? Masih ada, ternyata banyak sebenarnya. Dan juga hal itu juga menyebabkan kayak misal banyak
siswa SMP yang malah nggak bisa baca. Itu aku riset bukan? Oh riset. iya, bener. Itu bener. Aku juga baca. Ada beritanya ya. Bukan, aku kira ini cuma berita saat itu kan beritanya menjelaskan di NTT atau nggak salah di NTB atau NTT gitu. Dan ternyata tanteku itu guru SMP di SMP di Purbalingga sana gitu. Dia bilang nggak perlu di NTT sama NTB, di sekolah tante aja banyak. Bukan segelintir tapi banyak. Bukan ada, tapi iya, bukan ada ya. Katanya banyak. Bahkan nggak bisa baca itu. Omku itu guru SMA pun ada. SMA iya ada, tapi bukan baca, lebih ke matematika kayak misal 2x2. Iya, ada 8x2 aja nggak bisa. 8x2 19. 16. Oh, kira 19. Aku 16. Kalau ya contoh nyata ya. Contoh nyata tuh dia. Kalau bisa di replay ya 16. Oh, 12 ya. Contoh nyata. Langsung dikasih contohnya. Ya, pembuktian. Ini salah satu contoh. Kalau 18 mah 9x2. 19 enggak ada. Pembuktian. 15x11. 15x11. Aduh tuh enggak. Padahal dulu aku les loh ya Allah. Itu dia 165. Caranya gampang, padahal tinggal satu ditambah 5. Banyak sebenarnya orang anak-anak SMA loh yang sekedar cuma jumlahan misal 10 tambah 12 gitu aja banyak yang enggak ngerti gitu loh. Dan ini yang menurutku masalahnya memang sudah darurat. Sebenarnya kemarin sih ada isu juga yang apa sih namanya kurikulum apa ya kalau nggak salah kurikulum. Ganti mulu tuh kurikulum. Iya, kurikulum sekarang tuh menurutku malah memanjakan siswanya sih. Memanjakan. Iya. Kurikulum apa sih sekarang? Merdeka ya sekarang ya. Kamu masih kuliah kan? Iya. Oh enggak. Udah tua dia. Iya. Skripsi. Lupa kurikulum. Lupa kurikulum. Soalnya kalau aku waktu itu aku ngalamin 2 ini kurikulum KTSP sama Kurtilas 13. Jadi aku agak sekarang apa sih kurikulumnya gitu loh. Jadi agak bingung gitu. Aku pikir masih Kurtilas tapi Merdeka sekarang ya. Iya, kurikulum Merdeka. Karena itu jujur maksudnya SD SMP itu juga Merdeka juga kan? SD sampai SMA. Betul. Kan dari yang aku agak ngerasa gimana gitu ya, yang penghapusan UN apa ya? UN ya. Itu zaman aku tuh UN. Ya kan kayak gitu loh. Meskipun ya banyak ya, maksudnya dari mereka tuh beralaskan yang logical gitu ya, tapi kok sampai ditiadakan gitu loh. Dan hal itu malah menjadi alasan gitu buat mereka buat gak belajar malah. Jadi ya ini masalahnya emang luar biasa. Ini yang perlu disuarakan di konten-konten. Iya betul, konten-konten lanjut. Tapi kata kamu dari ketiga kurikulum itu, KTSP, Kurtilas sama Merdeka, better mana? KTSP ya? KTSP. Kenapa Sam? Karena saat itu tuh masih berkompetisi sekali gitu loh. Iya sih. Kompetisi banget saat itu. Kayak kita mengejar ranking dan lain-lain itu sebenarnya biar ada alasan untuk belajar aja lah. Sekarang nggak ada ranking, semua orang sama. Sekarang nggak ada ranking? Nggak ada kan, semua orang bisa. Kan merdeka. Merdeka semua ya. Semuanya bisa naik kelas itu. Oh, sekarang gak ada yang gak naik kelas berarti? Gak ada, semuanya dinaikkan. Jadi gak ada yang challenging gitu ya. Iya, betul. Makanya sebenarnya banyak anak-anak yang bilang beralasan ya gini malah kayak UN dihapus dan lain-lain biar kayak negara luar negeri ini malah itu sebenarnya buat bahan berlindung mereka untuk nggak belajar malah. Iya. Ya mungkin mereka melakukan itu sudah mencapai target belajar atau sistem yang seperti apa ya? Lagi-lagi seperti itu. Nggak yang mentah-mentah gitu. Kayak sih itu, bener. Kita aku yakin kita bisa mencapai di level itu, kita bisa kayak gitu. Cuman kan kayak terlalu dini ya kalau sekarang gitu loh. Kita masih yang butuh KTSP, walaupun katanya KTSP tuh memanjakan juga karena disuapin KTSP. Kalau Kurtilas kan siswa sendiri kan yang nyari riset, presentasi kayak gitu. Cuman menurutku better balik KTSP Kurtilas lagi aja digabung aja udah gitu. Atau enggak buat inovasi baru deh yang lebih better dari lebih better. Udah di darurat banget nih, udah lebih better soalnya. Boljuk juga. Jujur juga aku penasaran sama seorang profesor yang berhasil mendidik. Kenapa Yan? Yanto.
tadi apa profesor? Ya penasaran sama profesornya. Profesor yang mendidik siswa SD Papua itu yang berhasil mendidik. Tahu kan itunya informasinya? Belum. Nah itu tuh ceritanya ada seorang profesor yang mendidik siswa SD dan siswa SD itu sampai bisa kalkulus gitu. Kalkulus. SD kalkulus. Wah, gua kalah. Dan dia juga sempat ngisi seminar loh, malah ngisi pelatihan anak SD. Bisa ya? Mana ya? Aku ada videonya kayak ada pokoknya di YouTube cari aja gitu. YouTube ya? Itu gimana cara metode pembelajaran itu? Aku nggak ngerti. Coba nih, siswa SD. Ya kan berarti kan berhasil enggaknya siswa kan kadang memang tergantung pengajaran juga kan. Nih, ada bro. Bagaimana mungkin siswa SD menjadi dosen? Dia jadi dosen ini mengajar kalkulus. Coba jadi dosen. Dan aku salut sih, maksudnya aku penasaran gimana metode belajarnya. Oh iya lagi. Kuliah umum Jos Neroto, siswa Gasing kelas 6 SD di Jayapura kemarin membuat terpesona dan terkesima para dosen dan mahasiswa di Uncen Jayapura. Public speaking-nya bagus banget lagi. Adek kamu keren. Ini dia diciptakan sama profesor, dibantu. Lebih dididik. Udah kayak ini ya, eksperimen ya. Iya, eksperimen. Diciptakan di create sama profesor dibikin. Ya. Dan aku penasaran. Tapi dia sendiri, profesornya mendidik sendiri. Ada 12 siswa kalau nggak salah. Oh, ini ada 12-12-nya berhasil nggak? Aku nggak paham 12-12-nya, tapi aku ngerti cuma salah satu anak itu dia sampai bisa kayak gitu mengajar menjadi dosen gitu, mengajar kalkulus gitu. Tapi yang kayak gini nggak cuma si Jos doang nih, ada lagi yang lain. Ada lagi harusnya. Ada another Jos di Papua. Berarti emang salah satu faktor untuk bisa meliterasi siswa itu adalah faktor dari guru juga sebenarnya penting. Guru betul. Karena, setuju banget pendidiknya ya. Iya, karena kan yang utama banget pionir yang yang bener-bener gede banget, apalagi anak SD kan itu kan masih yang ikut apa kata guru banget. SD itu. Betul. Jadi kalau memang yang ngajar itu memang tahu dan ngerti banget apa yang pengen diajarin ya, yang dikuasai, pasti akan seru gitu. Betul. Apalagi untuk orang yang benar-benar ngulik di bidang itu kan. Ya betul. Tapi kan yang jadi kadang permasalahan kan orang yang nggak di situ, tapi malah ngajar itu. Nah, gitu. Iya nggak sih? Jadi cuman kayak menggugurkan. Iya kan jadi kayak cuma next book aja gitu, kayak ibaratnya ya nyomot materi presentasi sudah gitu. Jadi mungkin kurang gaji buta. Enggak juga. Udah usaha. Cuman belum maksimal. Kayak gitu. Mungkin karena faktor gaji juga bisa kali ya. Faktor gaji. Aku penasaran banget kenapa sih gaji guru kecil banget? Aku nggak paham. Ibuku guru kan, dia guru honorer dulunya. Itu emang honorer ya. Aku lihat ya. Ini di Reels 2 hari lalu kayaknya. Ada guru-guru tuh ditanyain berapa gaji pertama dari tahun. Oh iya, asli aku 4.000. Ada yang 4.000 per bulan, Mas. Bayangin, Mas. Itu tahun 19, aku lupa 19 itu berapa. Belum kalau dirapel. Misalkan ada gaji yang misal dirapel 3 bulan gitu. Sekalian ya. Sekalian. Iya, aku enggak ngerti banget ya, maksudnya padahal tuh guru tuh krusial banget loh buat negara ya, bener-bener yang menjadi betul. Yang meng-create generasi ke depannya gitu. Tapi kenapa kecil banget? Terus juga dulu kan saat tragedi pengeboman Hiroshima sama Nagasaki. Ini aku dengar dari salah satu podcast juga. Dia, aku lupa podcastnya siapa. Cuma kayak gini. Dulu pas dibom Hiroshima sama Nagasaki kan hancur tuh negara. Nah, pemerintah Jepang lebih mengutamakan setelah itu tuh pendidikan. Oh, pernah dengar juga. Iya kan, pendidikan. Jadi mereka membangun tenda-tenda itu untuk mereka suruh berangkat sekolah kayak gitu loh. Iya. Karena tuh dasarnya itu ya kan. Makanya Jepang tuh walaupun dihancurkan tapi mereka bisa bangkit secara cepat gitu loh. Bener-bener sama kayak Singapura itu. Iya kan. Ya kan kenapa dari tahun 65 sampai sekarang udah menjadi negara paling kuat kan se-Asia itu karena itu juga. Kenapa Indonesia tuh selalu konsepnya kemacetan, banjir. Lo kalau misalkan
ya itu diurusin kemacetan banjir. Cuman kalau misalkan kita juga mengokohkan si generasi ini kan bisa jadi nih generasi ini yang kita lagi create bisa membuat inovasi baru. Ini baru gimana cara menanggulangi si kemacetan kebanjiran itu. Kalau misalkan dididik dengan benar kan, kita tuh terlalu fokus ke kemacetan. Karena Nagasaki sama Hiroshima tuh dia mengatasi masalah dari core-nya, dari akarnya, radikalnya. Betul tuh. Paling core banget karena di pendidikan kan. Gitu. Di sini ya jangan disalahkan ketika generasi dewasanya anak-anak jadi kacau gitu. Betul sekali. Koruptif. Ya kan? Gitu. Terus minim literasi. Ya coba tengok aja ke belakang gitu. Gimana cara orang tua dan sekolahnya mendidik mereka ini gitu kan. Betul sekali. Dan menurut gue juga sebenarnya Indonesia masalahnya bukan cuma beberapa, sebenarnya masalahnya tuh banyak banget. Betul. Bukan sekedar banjir, kemacetan, tanah longsor dan lain-lain, tapi masalahnya lebih daripada itu. Contohnya kemarin aku nonton videonya Ferry Irwandi. Indonesia salah satu masalahnya kenapa mereka tidak maju adalah tentang logika mistika yang apa-apanya selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Betul sekali. Dan udah mengkaitkan hal-hal mistis, mereka mengkaitkan juga sama agama. Betul. Terutama padahal agama belum tentu juga mengajarkan hal itu gitu. Tapi berlindung di balik agama. Iya, itu akan susah sih. PR itu PR banget. Dan juga yang lebih PR lagi, lingkungan juga PR. Kadang ada anak kecil siswa SD saat itu mungkin ingin bertanya kepada gurunya, malah gurunya nggak usah tanya, saya nggak ngerti, atau misal malah menjadi siswa itu membuat siswa itu tuh takut malah buat bertanya atau gitu. Banyak dimatiin banyak sebenarnya kasus-kasus gitu. Kayak punya anak kan nggak boleh dimatiin kan. Kuriusnya loh nggak boleh dimatikan. Miris sebenarnya mulai. Kita mau mencari akarnya pun sebenarnya susah banget. Akarnya ini gimana? Lingkungannya kena masalah. Terus mindsetnya juga udah salah. Dan pokoknya nih kalau jawaban singkat ya Cam ya. Sama kamu deh. Berdua. Kalau di fisika kan ada namanya theory of everything. Jadi satu teori yang menjelaskan semuanya yang ada di dunia inilah. Gitu. Nah, kalau aku nanya nih, kira-kira dari permasalahan tadi yang kita udah ngomongin tuh di Indonesia, ada nggak satu hal yang bisa mengubah semuanya? Satu hal yang apa kira-kira? Yang terdekat deh. Gitu. Satu hal bisa mengubah semuanya. Karena kan tadi kan ada masalah banyak banget tuh, ya kan? Dari kebudayaan sendiri ya kan, logika mistika, agama sendiri itu kan, terus perilaku, literasi yang minim, kemudian banyaklah lingkungan segala macam. Nah itu ada nggak kalau menurut kamu nih kalian berdua ya, satu hal yang bisa core-nya nih, yang bisa kalau kita ngubah ini efek domino, ubah semuanya. Ada nggak? Apa sih pendidikan? Pendidikan salah satunya, cuma ada yang lebih dari pendidikan menurutku mindset. Pola pikir. Kalau pola pikirnya udah salah, mereka justru akan menganggap pendidikan gak penting gitu loh. Tapi kan untuk membentuk mindset pendidikan gimana dididik ya itu dengan pendidikan untuk membangun mindset itu ya itu pendidikannya itu. Nah sekarang gini, manusia lahir nih bayi. Pendidikan yang pertama kali didapatkan di mana? Ibu. Orang tua. Betul. Ibunya kayak apa nih? Nah, ibunya betul. Udah mah katanya kecerdasan anak turun ke ibu. Ibunya. Katanya kan. Terus ibunya kayak apa dulu nih? Oke, kalau ibunya memang aware ya dengan pendidikan. Kalau enggak, kan akan menciptakan generasi yang akan sama dan akan lebih parah lagi mungkin ya. Iya, betul. Gitu. Dan ternyata aku baca lebih lagi, ternyata pendidikan pertama anak itu bukan setelah dia lahir, tapi di janin. Dari kandungan. Betul. Jadi gimana emosinya ibu saat mengandung, bagaimana respon ibu dengan masalah ya di kandungan, itu akan memberikan didikan ke bayinya dia itu gitu. Jadi kan banyak banget hal rentan yang sebenarnya sangat susah dan sangat nggak mungkin untuk dilakukan gitu. Nah kalau udah kayak gini kan looping loh, ya nggak sih? Paradoks. Kita kan memperbaiki di sini, kita coba, kita kan muter ke situ lah gitu. Jadi nggak akan ada jalan keluarnya tuh kayaknya tuh. Nah
How? Mungkin ya meskipun bukan tugas kita ya. Betul. Tapi kita kalau berangan-angan apa tuh kira-kira? Sebenarnya kumpulin para ibu-ibu. Jangan pada hamil dulu. Lo kalau gak siap jangan hamil dulu pada. Mungkin bisa jadi memperbaiki kualitas ibu ya. Iya betul. Maksudnya kita kan memang sudah misal ya yang lahir yang ada di sekarang kan ibu-ibu ya itu kan. Mungkin setelah itu buat ibu-ibu semuanya atau calon ibu mungkin lebih diperhatikan lagi terkait pendidikan diri Anda sendiri. Betul. Pendidikan diri sendiri. Betul, gak ada salahnya. Betul, gak ada salahnya. Ikut kelas online tuh gak ada salahnya. Ngomong-ngomong soal ibu-ibu itu loh apa namanya yang dimana kan juga banyak stigma juga yang gini loh, kayak misal buat apa sekolah tinggi-tinggi orang-orang mau di dapur juga gitu loh. Tidak kesetaraan kesetaraan ya. Iya betul. Padahal enggak, itu tuh pendidikan sangat membantu ke anak terutama. Itu tuh ya Allah tuh fundamental banget gak sih? Anjay gak tuh fundamental. Bener-bener yang dasarnya banget. Soalnya kalau nih ya, kalau misalkan ibunya secara emosionalnya baik, terus itu tuh bisa menyalurkan ke anaknya. Dari kan anak itu kan yang paling apa ya? Anak bayi itu kan yang bisa ngerti itu kan emosional gitu kan. Kayak dia nangis, dia bisa ngerasain gitu kan. Belum yang kebaca segala macam gitu kan. Kalau emosionalnya dia aja udah bisa terkontrol, udah bisa udah bisa bener lah ya kayak gitu. Itu bakalan enak gitu loh. Kayak mau ngajarin baca terus segala macem gitu tuh gampang gitu loh, karena aku pengalaman ponakan-ponakanku begitu gitu loh. Iya. Oh berarti kalau misal ada anak yang maaf ya kayak masih susah untuk baca, terus kemudian untuk menulis, untuk yang basic lah ya intinya ya. Itu berarti bisa dibilang dari situ ya kualitas orang tuanya juga gimana cara mendidiknya ya. Betul. Karena lah kita gimana mau ngajarin gitu kalau anaknya aja malas ngeliat ibunya yang misalkan kalau ibunya marah-marah segala macem, gak mau memvalidasi perasaan anaknya kayak gitu-gitu loh. Ikatan ibu dan anaknya aja udah gak bener ya. Gimana anaknya mau baca mau nulis kayak gitu loh. Kalau misalkan emosional anaknya tuh udah diajarkan dengan baik kayak misalkan namanya kan suka ada tantrum yang gitu-gitunya kan. Terus kalau misalkan mau apa gitu ya divalidasi, dibicarakan baik-baik kayak gitu-gitunya. Kalau itunya udah benar gitu, kita bisa gitu loh kayak apa namanya? Iya benar. Mengenalkan pelajaran-pelajaran baca gitu, nulis, angka, huruf kayak gitu tuh. Gitu. Terus orang juga lebih mengenalkan lebih tahu gimana ya? Kenal anak itu gimana gitu loh, harus tahu anak itu kayak gimana karakternya gitu. Orang tua adalah salah satu faktor pembentuk mindset anak. Betul. Kalau orang tuanya memberi informasi apa ke anak, biasanya tuh anak langsung percaya sama orang tuanya. Yang bikin percaya pertama kan pasti orang tua kan. Dan hal itu tuh biasanya berkelanjutan gitu loh. Apalagi kalau misal orang tua yang selalu merasa benar gitu. Biasanya anak tuh ya jadi termindset seperti itu gitu. Kadang juga menjadi faktor-faktor negatif lainnya malah gitu. Aku ingat banget lagi kata mamaku ya. Mamaku ngomong gini, aku itu harus jadi orang yang gak boleh, kan aku agak pelin-pelan, agak suka harus gitu kan. Karena pada hakikatnya anak itu emang di umur dari 0 sampai belum sekolah itu dia akan menanamkan kata ibuku. Jadi kalau misalkan misalnya lagi main, kata ibuku nih kayak gini-gini. Iya betul gitu. betul. Kata ibu nggak boleh. Kata ibu nggak boleh. Kata ibu kayak gini-gini. Kata ibuku. Nah yang di fase udah sekolah nih dari SD sampai SMP itu kata guruku. Kata guruku tuh kayak gini gitu. Aku lupa dari SD ke SMP atau SD doang aku lupa. Pokoknya kata guruku. Nah di fase selanjutnya kata temanku. That's why banyak orang-orang yang kebawa sama teman-temannya kayak gitu-gitu. Jadi emang fasenya kayak gitu. Kata ibuku, kata guruku, dan kata temanku. Karena itu lingkungan yang paling terdekat fase manusia dari baik ke yang keempat dewasa. Apa yang keempat? Enggak ada ya? Dan yang terakhir ini yang udah paling dia luar biasa. Yang paling udah apa namanya? Kata apa nih? Kata diriku. Kata diriku. Itu
berarti dia udah berdamai dan dia udah percaya diri dan dia udah matang. Itu bukan, kata diriku. Bukan influencer kata, bukan ya? Bukan kata TikTok, tapi kata diriku. Berarti itu dia sudah benar-benar mengenali dirinya dan sudah berdamai sama dirinya gitu. Jadi kata ibuku, kata guruku, kata temanku dan kataku, kata diriku. Itu kata mamaku. Ada yang baru. Kalau sekarang nih. Apa nih? Kemarin aku lihat video TikTok. Kata TikTok. Berarti ketika kata ibuku, kata guruku, kata temanku, kata diriku, kata TikTok. Itu dia gitu. Nah, that's why kenapa itu tuh sangat penting. Makanya orang tua dan guru itu. Betul, penting. Lingkungan juga. Berarti mendidik anak ini ya. Iya, parenting. Kita jadi parenting nikah loh ya. Iya, sama. Aku baru 20 tahun. Aku juga baru 17 tahun. Halo adek. Halo kakak. Adek mau kemana adek? Pulang lewat mana adek? Adek udah sore, ayo adek mandi. Ya. Oke, udah sejam nih BTW. Iya. Adek harus pulang karena adek sudah sore harus mandi. Enggak mau ngaji di TPQ. Mau ngaji, oh iya benar-benar. Misalnya nggak sih sekarang? Masih banyak ya. Masih kan alhamdulillah. Iya, kayaknya takut. Rencana terdekat nih ada apa? Project, konten, anything? Sebenarnya rencana terdekat tuh mau mulai mengupload video pertama di YouTube sih sebenarnya. Bukan video pertama, video kesekian yang pertama. Oh, berarti ada beberapa video yang nggak ke-up. Bukan nggak ke-up. Sudah banyak yang pertama. Sebenarnya di unpublic. The many first. Karena mau merubah konten aja gitu. Iya kan rebranding. Oh iya. Betul. Ya mungkin itu mau mulai di YouTube aja sama. Ada 3 konten. Yang ini tuh konten buatan AI sebenarnya. Di YouTube semua nih. Instagram. Ini 3 konten buatan AI, lalu video keempatnya itu yang membahas ketiga video ini. AI itu udah bahaya pokoknya bahas tentang itu. Oh, jadi mau dikasih dulu nih perkara AI ya. Betul. Sebelum kamu kupas tuh, kamu kulitin. Wih, gokil. Sekaligus eksperimen sebenarnya. Eksperimen apa nih? Eksperimen terkait beneran gak sih AI itu bisa membantu manusia apa enggak? Karena aku buat struktur konsep naskahnya tuh lewat AI dari 3 video ini. Oh iya. Menarik ya, keren ya. Oke, kapan nih mau dirilis rencana? Sebenarnya tuh mau dari kemarin sih aku edit videonya udah ada yang aku syuting. Oh, berarti mau Desember ini mau rilis. Desember ini rilis. Oh, Desember ya, di mana? Instagram Camiki.id. Camiki.id. Iya, email. Jangan lupa subscribe juga di YouTube nanti ya teman-teman. Camiki juga apa namanya? Camiki.id. Oke, thank you Camiki. Thank you sudah bincang-bincang sore ini. Ya, terima kasih telah mengundang saya. Mengundang. Besok undang Gidu tuh. Iya. Gidu alias Yanto. Gidu. Kopi. Beliau duta. Betul. Ya, kita undang ya. Pokoknya all about dia. Oke, thank you Cam. Kita ketemu lagi di next episode ya. Yep. Oke. Bye-bye. Bye.